Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh memasuki Advent yang ketiga, dan pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 14 Desember 2025. Kita akan membaca Matius 11 ayat 2 sampai 11. Nantinya saya akan membaca hanya ayat 10 dan 11. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, kami bersyukur pagi yang indah ini. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu dalam lawatan Tuhan melalui peristirahatan kami. Boleh dijaga dan dilindungi, dan pagi tadi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Matius 11 ayat 2 sampai 11, dan saya akan membaca hanya ayat 10 dan 11. Firman Tuhan. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Amin. Renungan kita pagi hari ini, lebih besar mandu madawan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dari cara hidup dan ajarannya, banyak orang meyakini bahwa Yohanes Pembaptis berasal dari kelompok Esni, satu kelompok yang memilih menyingkir ke padang gurun di daerah Qumran. Kelompok ini memiliki hidup beraskese, menarik diri dari hiruk pikuk dunia di padang gurun. Mereka menekankan kesucian hidup dan mempraktikkan pembaptisan. Para murid Yohanes Pembaptis sudah merasa menemukan figur terbesar yang telah menolong mereka menemukan jalan kehidupan. Meskipun Yohanes Pembaptis sendiri menyatakan dirinya tidak layak di Markus 1 ayat 7. Ia juga sedang menanti figur terbesar itu. Mengapa Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai yang paling besar? Lebih besar dari semua yang pernah dilahirkan sebelumnya. Bagaimana orang Israel bisa menerima bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada Raja Salomo, Raja Daud, ataupun Nabi Musa? Kepada semua yang sedang dalam penantian dan pencarian, Yesus hendak menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan khusus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kebesarannya justru terletak dalam pengutusannya dan bagaimana ia dengan kerendahan dan keberanian menyerukan pertobatan juga di hadapan Raja. Jemaat terkasih Tuhan, orang yang menjadi warga kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kebesaran mereka terletak dalam hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah, menerima dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau Yohanes Pembaptis baru sampai pada bernubuat, pengikut Kristus menjadi pemberita bahwa ia sudah datang dan kerajaannya telah berlaku. Kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis karena kita telah menerima dan memberitakan Kristus.
tidak ada yang lebih besar yang masih harus kita cari. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syukur dan syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah kasih dan berkat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami ya Allah. Sehingga kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Sungguh-sungguh kami menjadikan Kristus yang adalah lebih besar dalam hidup ini. Dan kami memberitakannya, kami mempersaksikannya di tengah-tengah dunia ini. Memasuki minggu Advent yang ketiga, dalam masa penantian merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami terus ditopang dan dituntun oleh Tuhan, sehingga sukacita Natal sungguh-sungguh kami alami dan menjadi bagian hidup kami. Pada minggu raya ini, pagi ini kami mempersiapkan diri untuk beribadah, mengangkat tugas dan pelayanan. Tuhan berkati dan urapi kami semua, anak-anak-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan; yang berduka, hiburkan; yang lalai, sadarkan; yang bergumul, teguhkan ya Tuhan. Masa-masa menderita di bulan Desember ini, berikan sukacita. Natal juga hadir menyelamatkan mereka, memberikan kabar sukacita dan lepas dari penderitaan, pergumulan-pergumulan mereka. Berkati umat Tuhan dimanapun yang dalam perjuangan mereka, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekolah, kuliah, dimanapun berkati. Dalam tumbuh kembang anak-anak-Mu yang masih kecil, berkati. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik bagi setiap mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan ya Tuhan. Yang berulang tahun hari ini, sukacita kiranya mereka alami dan mereka bersyukur. Hidup ini anugerah mujizat dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara dan penegak hukum. Sungguh-sungguh berdiri, menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Bapa Sorgawi, jaga dan peliharakan kami semua umat-Mu dalam merayakan Natal di tahun ini. Dan sungguh-sungguh sukacita Natal kami alami. Hari ini kami boleh menjalaninya dengan baik karena tuntunan Tuhan. Inilah doa syukur kami, pujian dan persembahan kami. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Advent yang ketiga.